Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur yang mendalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal, NIM saya 22851-421. Saya dari jurusan Ilmu Hadis semester 4. Saya di sini ingin menjelaskan hadis pembelaan dan pemberdayaan orang lemah. An Zabir qala lamma raja'at ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Zabir, dia berkata, tatkala rombongan muhajirin yang menyeberangi lautan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, maukah kalian menceritakan kepada kami hal-hal yang mengagumkan yang pernah kalian lihat di bumi Habsyah? Atau sekelompok pemuda dari mereka berkata, baik ya Rasulullah, ketika kami sedang duduk, lewatlah seorang wanita tua dari biarawati. Mereka sedang memanggul tempayan air di atas kepala. Kemudian wanita tua itu melewati seorang pemuda dari kaumnya, hingga pemuda itu meletakkan salah satu tangannya di antara pundak wanita tersebut. Lalu pemuda itu mendorongnya sehingga nenek itu tersungkur di atas kedua lututnya. Dan tempayan airnya pecah ketika wanita tua itu berdiri. Dia menoleh ke pemuda dan berkata, suatu saat kamu akan mengetahui, wahai pengkhianat, di saat Allah meletakkan kursinya dan mengumpulkan orang yang terdahulu, yang terakhir, tangan-tangan dan kaki-kaki akan berbicara, bersaksi terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan kamu akan mengetahui bagaimana urusanku dan urusanmu di sisinya kelak. Zabir berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita tua itu benar. Bagaimana mungkin Allah akan memberkati suatu kaum di mana yang lemah tidak dibela oleh yang kuat? Hadis riwayat Ibnu Majah. Syarah hadis pada kitab Maktabatul Ma'arif Riyadh nomor 4010 di sini menjelaskan hijrah pertama yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya adalah hijrah ke tanah Abysinia, yaitu melarikan diri dari penindasan orang-orang kafir terhadap mereka dan mempertahankan hidup mereka di bawah bayang-bayang raja yang tidak menindas siapapun, yaitu Raja Najasyi yang saat itu adalah Raja Abysinia. Dalam hadis ini Zabir bin Abdullah Ansari radhiyallahu an meriwayatkan bahwa
ketika aku kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku berhijrah melalui laut bersama orang-orang di kapal yang mengarungi lautan untuk mencapai Abyssinia. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang kamu lihat di negeri Abyssinia? Kami bermaksud melihat keajaiban yang dikagumi dan didengarkan. Kemudian sekelompok pemuda dari mereka berkata, baik ya Rasulullah. Ketika kami sedang duduk, lewatlah seorang wanita tua dari biarawati. Mereka sedang memanggul tempayan air di atas kepala. Kemudian wanita tua itu melewati seorang pemuda dari kaumnya, hingga pemuda itu meletakkan salah satu tangannya di antara pundak wanita tersebut. Lalu pemuda itu mendorongnya sehingga nenek tersungkur di atas kedua lututnya dan tempayan airnya pecah. Maka ketika itu wanita itu bangkit dan menoleh kepada pemuda yang menjatuhkannya tersebut. Wanita tua itu berkata, suatu saat kamu mengetahui, wahai pengkhianat, saat Allah meletakkan kursinya dan mengumpulkan orang yang terdahulu dan yang terakhir. Artinya, dia meminta pertanggungjawaban manusia dari orang-orang terdahulu. Dan sesudahnya tangan-tangannya dan kaki-kaki akan berbicara bersaksi terhadap apa yang mereka kerjakan pada saat itu. Artinya, anggota badan akan berbicara tentang kekuasaan dan perintah Allah, serta diberitahu apa saja yang telah diperbuat semasa hidupnya dan urusanmu di sisinya kelak. Artinya takdirku dan takdirmu ada di sisi Tuhan yang Maha Esa. Zabir berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita tua itu benar, wanita tua itu benar, wanita tua itu benar. Bagaimana mungkin Allah akan memberkati suatu kaum di mana yang lemah tidak dibela oleh yang kuat, yaitu hak-hak kaum yang lemah tidak diambil dari kaum yang kuat, atau dari pemimpin-pemimpinnya atau para ketua sukunya, melainkan dari orang-orang yang paling rendah di antara mereka. Artinya, katakan padaku, bagaimana mungkin Allah menunjukkan suatu kaum yang tidak memihak kaum lemah dan tidak berdaya melawan kaum kuat, zolim, padahal mereka mampu. Hal ini ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW atas pernyataan wanita tersebut, dan merupakan penegasan bahwa di antara para umat Nasrani pada waktu itu ada yang beriman kepada Tuhan dan hari akhir, dan apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Ini bukti bahwa seluruh bangsa akan dihukum jika yang lemah di antara mereka dikalahkan. Pendapat ulama mengenai hadis pembelaan dan pemberdayaan orang lemah, tentang hadis pembelaan dan pemberdayaan orang lemah, bisa beragam tergantung pada konteks dan yang mereka lakukan. Hadis-hadis yang berkaitan dengan pembelaan dan pemberdayaan orang lemah termasuk dalam kategori hadis yang mendukung keadilan, kasih sayang, dan perhatian terhadap mereka yang membutuhkan. Pentingnya keadilan, para ulama sering menekankan pentingnya keadilan dalam Islam, termasuk perlakuan yang adil terhadap orang lemah. Mereka mungkin menafsirkan untuk memberikan perlindungan dan dukungan untuk kepada mereka yang tidak memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk membela diri sendiri. Ya, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.